apa kabarmu pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hari ini Kakak Ika senang sekali karena bisa menjumpai adik-adik di rumah dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat PAUD Pawundula. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Semua tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah online bersama. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini, sekiranya ibadah kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang Kakak Ika mau adik-adik semuanya berdiri. Dan kita menyanyikan satu lagu, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Kita gerakan bersama-sama ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang, bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang, bertepuk tangan, memuji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita kita minggu lalu? Ya, cerita kita minggu lalu tentang penciptaan Hawa. Jadi Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk menolong si Adam. Nah, Adam dan Hawa ini bersama-sama diperintahkan untuk menjaga dan merawat Taman Eden. Nah, sama seperti Adam dan Hawa, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga dan harus merawat lingkungan yang ada di sekitar kita agar Tuhan Yesus senantiasa senang kepada kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyi lagi satu pujian, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke, adik-adik silakan duduk dan tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil persembahannya dikumpulkan, kita akan menyanyikan satu lagu, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu buat persembahan dan buat Kak Aan yang akan bercerita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan bercerita, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan dengan penuh sukacita cerita Alkitab pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama menaikkan pujian Kitab Suci Hartaku.
kakak bercerita, kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Kakak ulang, Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu
dan engkau akan kembali menjadi debu. Adik-adik, ingat tidak cerita 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu? Ya, ceritanya tentang manusia yang pertama yang bernama Adam, dan minggu lalu tentang penciptaan manusia Hawa yang bernama Hawa. Nah, adik-adik, Adam dan Hawa ini ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Mereka mempunyai tugas yang mulia, adik-adik. Mereka harus mengelola taman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Senang sekali adik-adik, mereka mengelola dengan baik taman itu dengan bekerja sama dan saling tolong-menolong. Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa mereka bisa memakan semua yang ada di sekitar mereka. Mereka boleh memakan tanaman, buah-buahan yang ada di Taman Eden tersebut. Senang sekali adik-adik, karena ketika mereka lapar, mereka juga bisa makan dengan gratis. Wah, enak sekali itu ya, bisa petik buah dengan mudah dan kapan saja untuk memenuhi waktu mereka sedang lapar. Nah, adik-adik, selain perintah mereka bisa memakan semua tumbuhan atau buah-buahan yang ada di taman itu, mereka juga diberi pesan oleh Tuhan kalau mereka tidak boleh makan buah yang berada di tengah-tengah taman. Buah itu namanya buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Nah, ketika mereka makan buah dari pohon jahat dan yang baik ini, mereka akan mati adik-adik. Nah, mereka tidak boleh memakan buah tersebut. Suatu hari, Adam dan Hawa sedang berjalan-jalan di dekat pohon tersebut. Tiba-tiba ada suara, "Shh, Hawa, kemari. Shh, Hawa, kemari." Hawa mencari-cari, suara apa itu? Dan Hawa mendekati pohon itu. Suara apa itu adik-adik? Ternyata suara ular. Ular itu berkata kepada Hawa, "Makanlah buah ini, kamu tidak akan mati." Tuhan berkata kepadamu, bukan? Semua tanaman, semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan. Begitu kan Tuhan berkata kepada kamu? Wah, ular mau bohong ini adik-adik. Lalu Hawa menjawab, "Tidak, Tuhan berkata semua makanan, semua pohon, semua buah-buahan di taman ini boleh aku makan, boleh kami makan. Hanya satu yang tidak boleh kami makan, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." "Ah, tidak apa-apa, makan saja. Tuhan tidak mau kalau kamu makan, kamu akan seperti Tuhan." Wah, adik-adik, ular mulai mau menipu si Hawa. Lihat, ular berkata lagi, "Lihat, buahnya cantik sekali. Buahnya enak kelihatannya. Makanlah, tidak apa-apa. Kamu akan sama seperti Allah ketika kamu memakannya." Lalu Hawa mengambil buah itu. Dia tergoda dengan perkataan ular dan lebih menuruti perkataan ular daripada perkataan Tuhan. Hawa memakan buah itu dan menyerahkan kepada suaminya untuk dimakan juga oleh suaminya. Dan suaminya pun ikut memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang terlarang itu. Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan berkata, "Adam, Hawa, di mana kalian?" Tapi Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka takut, adik-adik. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Adam dan Hawa, keluarlah kalian dari persembunyian kalian. Aku tahu kalian sudah melanggar perintahku.
kalian lebih menuruti perkataan ular daripada perkataanku. Sekarang keluarlah kalian dari taman ini. Aku sedih dan kecewa karena engkau sudah melanggar apa yang kuperintahkan, apa yang kularang terhadap kalian. Adik-adik, oleh karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, jangan ditiru ya Adam dan Hawa. Kalau kita ada bujukan untuk melanggar perintah Tuhan atau membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, kita harus melawan. Misalnya, ada bujukan untuk mencontek, ada bujukan untuk mencuri, ada bujukan untuk melanggar perintah orang tua atau melawan orang tua. Jangan ya adik-adik. Adik-adik harus tetap taat kepada perintah Tuhan, melakukan sesuatu yang menyukakan Tuhan. Coba adik-adik ingat, apa kira-kira yang dilakukan adik-adik 1 minggu yang lalu yang kira-kira membuat hati Tuhan kecewa, yang kira-kira membuat hati Tuhan sedih karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingatlah, Tuhan marah, Tuhan kecewa kalau kita berdosa, dan kita akan mengalami penderitaan jika kita melakukan dosa, melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar taat kepada perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana ceritanya hari ini? Pasti sangat bagus kan? Nah, sebagai respon kita terhadap cerita kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do itulah dosamu, Re relakan hatimu, Mi minta pada Tuhan, Fa fahami firman-Nya, So sobatmu yang setia, La lama menunggumu, Si silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Kakak Ika minta adik-adik duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggumu senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh beribadah online dengan baik. Kami bersyukur buat kakak-kakak pembimbing sekolah minggu yang telah berjerih lelah dalam menyiapkan ibadah online pada hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita-Mu yang luar biasa. Ajarilah kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat dan dengar-dengaran. Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, menolong mereka dalam mendidik kami, dalam membimbing kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong mereka, akan senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka. Buat teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan Yesus, kami juga mengucapkan syukur kiranya mereka senantiasa bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan tambahkan ke atas mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat para tenaga medis, buat pemerintah kami yang senantiasa bekerja tanpa mengenal lelah dalam menolong kami dalam mengobati para pasien COVID-19. Kiranya ya Tuhan, mereka senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kesehatan yang baik, sehingga kami pun masyarakat boleh dengar-dengaran, boleh mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Karena kami yakin ketika kami taat, kami boleh dijauhkan dari COVID-19. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ungkapan syukur kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semuanya adik-adik kakak Ika undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita menyanyikan satu pujian, Bagimu Damai Sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai, damai sejahtera. Terima kasih adik-adik buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
kiri.